Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Lehan Alfanahel di channel YouTube Ngopi Insight. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial yaitu terkait dengan cara mengecek bantuan subsidi upah BPJS Ketenagakerjaan dan syarat-syarat utama yang harus dimiliki untuk mendapatkan bantuan subsidi upah atau BSU. Untuk penyaluran bantuan subsidi upah atau BSU yaitu sebesar Rp600.000 itu masih terus berlangsung, di mana pencairan tahap pertama telah dimulai sejak minggu pertama pada bulan ini. Adapun program bantuan subsidi upah atau BSU, itu adalah bantuan subsidi gaji pada tahun ini yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan, yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022. Nah, untuk mengetahui terdaftar atau tidaknya kita sebagai penerima BSU, kita dapat melakukan pengecekan secara online, yaitu melalui laman website BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di sini ada pun langkah-langkah untuk melakukan cek penerima bantuan subsidi upah adalah sebagai berikut. Yang pertama, silakan akses laman yaitu bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Kemudian, yang kedua, pada halaman utama, silakan pilih menu pada fitur cek status calon penerima BSU. Selanjutnya, yang ketiga, isikan NIK, kemudian nama lengkap, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor handphone, dan alamat email yang saat ini aktif. Kemudian yang keempat, setelah seluruh data yang diisikan, itu lengkap ya, silakan klik tombol lanjutkan, dan sistem akan mencari data sesuai yang diinputkan. Jika data yang dimasukkan tersebut termasuk ke calon penerima BSU, maka nantinya akan muncul notifikasi seperti ini. Anda lolos verifikasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima bantuan subsidi upah atau BSU. Untuk validasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemenaker. Proses verifikasi dan validasi dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor 10 Tahun 2022. Dan untuk lebih memperjelas di sini bagaimana cara mengecek yaitu bantuan subsidi upah atau BSU, akan saya berikan tutorialnya yaitu langsung menggunakan HP Android. Silakan untuk disimak berikut ini. Langkah yang pertama, silakan untuk diaktifkan aplikasi Google Chrome. Setelah Google Chrome aktif, silakan pada kalimat telusuri atau ketik alamat untuk diketikkan yaitu kata kuncinya BPJS Ketenagakerjaan. Seperti ini, lalu masuk. Kemudian pada Google akan menampilkan hasil pencarian, silakan dipilih pada bagian pertama yaitu dengan tulisan BPJS Ketenagakerjaan. Maka akan tampil halaman awal atau halaman beranda dari BPJS Ketenagakerjaan. Ini tampilannya. Untuk mengecek BSU, silakan pilih yaitu menu cek status calon penerima BSU. Silakan diketuk. Selanjutnya akan tampil yaitu halaman bantuan subsidi upah atau BSU. Di situ ada keterangan atau petunjuk, silakan untuk dibaca. Kemudian scroll ke bawah. Ada juga poin-poin penting yaitu untuk calon kategori penerima BSU. Lalu ke bawah lagi. Nah, pada bagian ini ada form yaitu dengan tulisan cek apakah kamu termasuk calon penerima BSU. Di sini ada pertama yaitu untuk form NIK atau NIK, kemudian nama lengkap yang sesuai KTP, lalu isi tanggal lahir, nama ibu kandung, diketikkan ulang lagi nama ibu kandung, kemudian nomor handphone, lalu ketik ulang nomor handphone, selanjutnya email terkini atau yang aktif, lalu ketik ulang email. Di situ juga tertulis yaitu pastikan nomor HP dan email kamu yaitu benar-benar aktif ya. Sekarang kita mulai yaitu dengan mengisikan NIK. Masukkan nomor induk kependudukan, bisa dilihat pada kartu tanda penduduk atau pada kartu keluarga. Selanjutnya masukkan yaitu nama lengkap sesuai KTP. Kemudian masukkan yaitu tanggal lahir. Pilih segitiga pada bagian kanan, akan tampil seperti ini. Nah, untuk mencari tahun silahkan diketuk pada tombol tahun 2022 itu. Kita scroll, kita cari tahun yang sesuai dengan tahun lahir, lalu pilih bulan, kemudian pilih tanggal, lalu klik style. Hasilnya, kemudian selanjutnya masukkan yaitu nama ibu kandung. Silahkan diisi.
Dilanjutkan lagi yaitu dengan memasukkan ulang nama ibu kandung. Harus sama dengan form yang atas ya. Selanjutnya masukkan nomor HP yang masih aktif dan bisa menerima SMS ataupun menerima salah satu chat yaitu WhatsApp. Lanjutkan memasukkan ulang nomor handphone yang aktif. Kemudian setelah selesai dilanjutkan yaitu dengan memasukkan email yang aktif. Ketik email. Masukkan ulang email yang sudah diisikan pada form sebelumnya. Kemudian setelah email dimasukkan, berikutnya adalah dengan mengklik atau mengetuk tombol warna biru dengan tulisan lanjutkan. Silakan diketuk tombol lanjutkan. Maka akan menampilkan hasil yaitu pencarian. Nah, di sini tampil dengan tulisan Anda termasuk dalam kriteria calon penerima BSU sesuai Permenaker nomor 10 tahun 2022. Lalu ada tombol berwarna biru dengan tulisan update rekening di sini. Kemudian bawahnya, silakan masukkan nomor rekening bank Anda, pastikan rekening masih aktif dan atas nama Anda sendiri. Diketuk yang tombol biru, maka akan langsung menuju ke form berikutnya. Yang pertama, silakan masukkan nomor kepesertaan BP Jam Sostek. Nah, ini bisa dilihat pada kartu, dimasukkan pada form yaitu KPJ ya. Diisikan. Setelah itu, selanjutnya yaitu dengan memilih nama bank. Pilih nama bank yang sesuai dengan rekening yang kita miliki ya. Di situ ada pilihan nanti. Nah, ada BNI, BRI, BTN, dan Mandiri. Kemudian setelah pilih nama bank, selanjutnya masukkan nama yang tertera pada buku rekening. Ini harus sama, diisikan. Setelah nama diisikan, yang terakhir adalah memasukkan nomor rekening. Untuk memasukkan nomor rekening tidak perlu diinputkan stripnya ya, jadi tulis semuanya adalah dalam bentuk angka. Kemudian setelah nomor rekening selesai diinputkan, selanjutnya klik tombol kirim data. Diketuk tombol kirim data, hasilnya adalah seperti ini, yaitu ada tulisan atau tampilan berupa interface dengan tulisan update data selesai. Jika seperti ini, maka kita sudah dipastikan menerima BSU, sudah mengupdate rekening, selanjutnya tinggal kembali ke halaman beranda. Nah, kita kembali ke halaman awal untuk melakukan proses pencarian data penerima BSU seperti yang tadi untuk mengisi form. Terima kasih. Nah, itu tadi adalah cara untuk melakukan pengecekan daftar calon penerima BSU menggunakan HP Android pada laman website yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian tadi juga menampilkan yaitu data calon penerima BSU ya. Kemudian apabila pada saat memasukkan data kemudian tampil yaitu interface atau hasil seperti ini. Bisa dilihat di sini tertulis, mohon maaf, Anda belum termasuk dalam kriteria calon penerima bantuan subsidi upah atau BSU yang sesuai dengan Permenaker nomor 10 tahun 2022. Nah, ini artinya apabila tampil hasil pencarian seperti ini, maka dipastikan data yang dimasukkan tersebut tidak mendapatkan bantuan subsidi upah. Karena di sini ada poin-poin khusus yang sudah diberikan, yaitu untuk calon penerima BSU yang sesuai dengan Permenaker nomor 10 tahun 2022. Adapun kategori dan kriteria calon penerima bantuan subsidi upah bisa dilihat di sini sebagai berikut. Ada 5. Yang pertama yaitu adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan atau NIK. Itu syarat pertama. Kemudian yang kedua yaitu peserta aktif pada program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS, yaitu sampai dengan tanggal 30 Juli tahun 2022
untuk kategori pekerja penerima upah atau PU. Nah, di sini syarat utamanya adalah yang kedua, yaitu harus aktif pada program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dan salah satunya apabila aktif pada program tersebut, kita akan memiliki yaitu kartu BPJS Ketenagakerjaan. Contohnya seperti berikut ini. Bisa dilihat di sini, ini adalah kartu yaitu peserta pada BPJS Ketenagakerjaan. Pada kartu tersebut, pertama yaitu tertera NIK, kemudian yang kedua adalah nomor KPJ, kemudian bawahnya yaitu adalah nama. Apabila memiliki kartu ini, bisa dipastikan kita akan mendapatkan atau menjadi calon penerima bantuan subsidi upah pada saat dicek pada laman BPJS Ketenagakerjaan. Kita lanjutkan yaitu syarat ketiga, yaitu menerima gaji atau upah paling banyak sebesar Rp3.500.000 per bulan atau upah di bawah yaitu upah minimum. Lanjut yang keempat, yaitu pekerja bukan penerima pada program Kartu Prakerja, kemudian bukan juga penerima bantuan keluarga harapan, dan bukan penerima bantuan produktif usaha mikro. Jadi apabila Bapak Ibu itu sudah pernah mendapatkan bantuan prakerja pada tahun ini khususnya ya, maka tidak akan mendapatkan BSU. Akan tetapi pengalaman yang saya dapat, saya pernah mendapatkan bantuan prakerja yaitu pada tahun 2020, dan pada saat melakukan pengecekan calon penerima data BSU pada tahun ini, yaitu 2 tahun setelahnya, ternyata saya masuk kategori sebagai calon penerima bantuan subsidi upah. Dalam artian, jika pada tahun ini pernah mendapatkan bantuan prakerja atau bantuan lainnya, maka tidak akan mendapatkan BSU, kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir atau kelima, di sini bukan merupakan pegawai negeri sipil ataupun PNS, kemudian TNI, atau juga Polri. Jadi ini 5 kriteria, yaitu sebagai syarat untuk masyarakat yang bisa mendapatkan BSU pada BPJS Ketenagakerjaan. Baiklah, kurang lebih seperti ini informasi yang dapat saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat, yaitu tata cara untuk melakukan pengecekan calon penerima bantuan subsidi upah menggunakan HP Android pada laman website BPJS Ketenagakerjaan. Share video ini apabila bermanfaat untuk memberitahu masyarakat yang lain agar supaya paham cara untuk melakukan pengecekan bantuan subsidi upah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.